Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada bab ke-51, bab Ar-Raja, harapan. Dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip beberapa hadis. Yang pertama, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wa anna al-jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Wa fi muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihin nar. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, barang siapa bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, wahdahu, dialah satu-satunya Tuhan, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang ia lontarkan kepada Maryam, wa ruhum minhu, bahwa Isa itu adalah ruh darinya, wa annal jannata haqqun, dan bahwasannya surga itu benar adanya, wan naru haqqun, dan neraka itu benar adanya, adkhalahullahul jannah, maka niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga, ala makana minal amal, di atas apa yang ia kerjakan atau di atas apa yang ia perbuat. Ini hadis yang sangat agung, yang sangat memberikan harapan kepada kita orang-orang yang beriman. Karena selintas apa yang ada dalam hadis ini sudah kita laksanakan. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammad wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini sudah kita lakukan dan kita mengucapkannya tiap hari.
dalam sholat kita, dalam tasyahud kita. Bahkan setiap sholat itu ada 2 tasyahud kecuali sholat subuh, itu yang wajibnya. Belum kalau kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, di setiap 2 rakaat ada tasyahud. Artinya kalimat ini selalu kita ucapkan. Tentunya apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita, dalam keyakinan kita. Makanya satu hal yang penting dalam melafalkan kalimah-kalimah syariah adalah memahami makna dari kalimah-kalimah itu. Mungkin saja orang sholat berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah memperhatikan kalimat yang ia ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalimat yang kita ucapkan terus dalam tasyahud kita. Tapi tadi, apakah orang ketika membaca itu memahami atau nyambung dengan apa yang diucapkannya? Yang diucapkannya itu memang keluar dari hatinya. Karena mungkin saja ada orang mengucapkan sesuatu tapi hatinya kemana-mana, tidak nyambung antara yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati. Atau dia mengucapkan itu tapi hatinya memperhatikan tapi dia tidak ngerti. Tidak ngerti apa yang dimaksud. Ya. Jadi bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Dan Allah satu-satunya Tuhan. Tidak ada sekutu baginya dalam semua sisinya. Dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam namanya, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya. Semuanya tidak ada yang menyertai, menandingi, menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah pernyataan itu benar-benar meresap dalam hati kita atau ucapan itu keluar dari lubuk hati kita? Itu nanti yang akan membedakan. Ya. Pertama, syahadat, kesaksian bahwasannya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Muhammad itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Muhammad manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau adalah manusia biasa, hamba Allah yang memiliki tugas penting menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Kemudian yang ketiga, wa anna Isa Abdullah. Kalau yang syahadat yang pertama dan kedua, syahadat Allah dan syahadat Rasulullah, itu selalu kita ucapkan. Sudah menempel dalam mulut kita. Yang ketiga, mungkin ini jarang kita ucapkan. Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Siapa di antara kita yang suka mengucapkan ini? Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Di sini disebut 4 sifat dari Isa ibnu Maryam. Tahu tadi Rasulullah berapa? 2, Abdullah wa Rasuluh. Kalau Isa berapa? Abduhu, ya, wa Abdullah wa Rasuluhu wa kalimatuhu wa ruhum minhu. 4.
Kita tidak mengucapkan itu. Karena, kenapa? Kita tidak mengucapkan ini. Karena memang tidak apa? Tidak diperintahkan, tidak dicontohkan. Kalau seandainya kalimat ini ada dalam contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat misalnya kita baca, tapi itu tidak ada. Akan tetapi kesaksian akan ini adalah juga bagian dari kesaksian terhadap Allah dan Rasulullah SAW, bahwa Isa itu Abdullah, hamba Allah wa Rasuluhu, dan Rasulnya. Ini seperti halnya tadi dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, abduhu wa rasuluh. Isa juga abduhu wa rasuluh. Ya. Ini keyakinan yang harus menancap dalam diri kita. Karena dalam keyakinan ini, dengan meyakini ini, kita membantah dua keyakinan yang salah. Ada manusia yang menganggap Isa sebagai Tuhan. Artinya menempatkan Isa di posisi lebih daripada Abdullah dan Rasul. Ya. Kemudian sebaliknya, ada yang menganggap Isa itu manusia jelek, manusia buruk, anak haram, anak zina. Ada yang seperti itu. Ya, orang-orang Yahudi sampai sekarang mengatakan demikian. Ya, kita meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian karena proses kelahiran Isa alaihissalam berbeda dengan proses kelahiran manusia pada umumnya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan sama siapa, Samsul? Dilahirkan sama siapa? Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Aminah. Aminah itu siapa? Ibu Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa dilahirkan enggak? Hah? Nabi Isa dilahirkan? Dilahirkan oleh siapa? Oleh Maryam. Oh, sama. Nabi Musa dilahirkan, Nabi Isa dilahirkan. Perbedaannya di mana? Nabi Muhammad ada bapaknya. Siapa? Abdullah. Dikenal oleh semua orang Arab saat itu. Sedangkan Nabi Isa tidak ada bapaknya. Nah, ini yang perlu diyakini oleh kita bahwasanya kelahiran Isa itu berbeda, atau proses kelahiran Isa berbeda dengan proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa itu bukan melalui proses hubungan suami istri sebagaimana proses lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir, ada bapaknya, ada ibunya, ada proses hubungan manusia, begitu ya, yang pada fitrahnya dan kewajarannya terjadi hubungan, kemudian lahir Nabi Muhammad SAW dengan segala keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Isa dilahirkan oleh seorang ibu tanpa bapak. Kemudian berarti tidak ada hubungan suami istri. Ya. Dari mana jadinya Isa itu dari kalimat itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika menghendaki sesuatu apa? Kun
fayakun. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Siti Maryam, ya, Maryam hamil padahal tidak ada suami. Kenapa? Karena perempuan itu kan punya telur. Telur itu kalau tidak dibuahi akan jadi darah haid. Ya. Nah, kemudian kalau dibuahi akan jadi bayi, janin, dan terusnya. Nah, telur opum yang ada pada Maryam itu tidak dibuahi oleh manusia, oleh sperma manusia, tapi dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Telur itu menjadi satu organ tubuh. Jadi mana? Makanya disebutkan di sini waruhum minhu. Ya. Ini telur yang tanpa proses perkawinan berproses menjadi segumpal darah, menjadi sekerat daging, kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Waruhum minhu. Setelah ditiupkan ruh jadilah manusia. Ya. Walaupun ya sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa proses kehamilan Maryam itu tidak sama dengan kehamilan yang lain, lebih pendek katanya. Allah taala alam. Tapi tidak ada yang bisa meyakini itu. Ya, tidak ada berita yang meyakinkan bagaimana proses hamilnya Maryam. Akan tetapi kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an proses Maryam. Ya, bagaimana Maryam yang mengatakan ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiyya. Kata Maryam apa? Ya Allah, seandainya aku mati sebelum ini dan aku adalah seorang manusia yang tidak diingat-ingat. Karena apa? Karena sakit. Hamil itu sakit. Pernah merasakan sakitnya hamil? Hah? Pak, saya punya 12 anak, gak pernah merasakan sakitnya hamil. Sakit. Buktinya apa? Tanya aja kepada istri masing-masing. Ya. Nah, ketika Maryam mengatakan ya laitani mitu qabla hadza kuntu nasyan mansiyya, membuktikan bahwa ada penderitaan, ada rasa sakit yang dirasakan oleh Maryam. Artinya hamilnya itu sama dengan hamilnya perempuan-perempuan yang lain. Ya. Tapi di sini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan ya kepada Maryam dan putranya Isa. Dan itu yang harus kita yakini. Kita jangan berkeyakinan salah terhadap Isa, ya, menempatkan Isa di atas kedudukan sebagai nabi, ya, sebagai hamba dan rasul Allah, dan tidak boleh pula merendahkan Isa karena Isa tidak punya bapak. Ya. Kemudian wa annal jannata haq, dan kalau kita bersaksi bahwa jannah surga itu benar adanya, dan pasangannya wan nar haq, dan neraka itu benar. Surga, neraka, jannah, nar, itu harus kita yakini adanya. Karena ada orang yang tidak meyakini itu, yang beranggapan bahwa kehidupan ini hanya di dunia. Orang-orang yang sama sekali tidak mengimani, tidak meyakini hari akhir, otomatis mereka tidak meyakini adanya jannah dan nar. Siapa? Orang-orang kafir umumnya, ya, yang mengatakan bahwa hidup ini untuk hidup di dunia sudah selesai. Makanya contoh ketika ada orang yang mau dihukum mati karena memperkosa anaknya, mau disuntik mati di Jerman, diminta apa permintaan terakhirnya?
Dia minta apa? Minta es krim. Ya, jadi minta es krim sebelum mati, minta es krim karena dia yakin kalau dia mati nggak bisa makan es krim. Ya, nggak akan bertemu lagi dengan es krim. Makanya yang terakhir yang ia rasakan sebelum matinya itu es krim. Tidak ada keyakinan terhadap hari akhir. Nah, kita orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin meyakini itu. Ya. Semua ini alhamdulillah. Semua ini sudah kita yakini. Orang yang beriman meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang hak. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulnya. Isa alaihi salam hamba dan rasulnya. Dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang khusus. Kemudian kita juga meyakini ada jannah wan nar. Lalu apa? Adkhalahullahul jannah. Maka Allah akan memasukkan orang yang meyakini itu bersaksi akan semua ini akan dimasukkan ke dalam adkhalahul jannah, maka akan memasukkan ke dalam surga. Cuma pertanyaannya, apakah kita yang sudah melaksanakan semua ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga? Ini hadis memberikan harapan kepada kita. Ya, Manji, ini hadis memberikan apa? Harapan bahwa kita akan masuk surga loh. Karena apa? Semua ini sudah ada pada kita, sudah kita lakukan. Akan tetapi ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ma kana minal amal. Masuk surga itu sesuai dengan amal. Ya, karena semua kesaksian ini tidak berdiri sendiri. Ya. Ketika orang bersaksi tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, hanya bersaksi kemudian tidak melakukan konsekuensi dari kesaksiannya itu, oh berarti tidak berarti kesaksiannya. Artinya apa? Kalau kita bersaksi tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, berarti kita harus beribadah hanya kepadanya. Kemudian mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Begitu juga bersaksi bahwa Muhammad hambanya dan rasulnya. Konsekuensinya apa? Kita mengikutinya, taat kepadanya, mematuhi semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu konsekuensinya. Ya, dan orang nanti akan beramal. Dari amal itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penilaian. Ya. Maka hadis ini adalah salah satu hadis di antara hadis-hadis yang memberikan harapan besar kepada kita agar kita masuk surga. Tapi jangan terlalu mengandalkan hadis ini kemudian kita lupa dan kita lengah, tidak memperhatikan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, dengan bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kerasulan Nabi, kerasulan Isa, dan beriman kepada hari akhir, kita harus melakukan apa yang terbaik untuk kita. Dan semua itu tentunya tidak dengan sendirinya. Ya, kita perlu belajar, mempelajari apa-apa yang harus kita lakukan agar kita termasuk orang yang adkhalahul jannah ala makana minal amal. Kemudian kita berusaha melaksanakannya, kemudian kita terus menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan dan kita berusaha mengerahkan segala kemampuan kita untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.